وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Bismillah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang mengatakan saya lebih memilih atau menjalankan hadis doif daripada perkataan ulama karena walaupun hadis itu doif tapi masih ada kaitannya dengan Nabi? Nah, ini bahaya. Ini pernyataan yang sangat bahaya sekali. Jadi ketika kita memilih, ini perbandingannya, kalau kita memilih pendapat ulama, bisa saja ulama ini ada dalil yang sahih yang dia pakai. Dan kita tidak disalahkan. Kita sebagai muqallid, orang yang tidak bisa memeriksa apa dalilnya, itu diberikan udzur di hari kiamat. Karena kita tidak mampu untuk dapat sendiri. Beda dengan yang kita sadari, kalau ini hadis dhaif, tapi kita amalkan. Nah, ini bahaya. Karena berarti kita sengaja mengamalkan apa yang tidak sah dari Nabi. Sengaja kita mengamalkan apa yang kita tahu, kita yakini itu tidak sah dari Nabi. Nah, ini bahaya ini. Kata Nabi SAW dalam hadits yang mutawatir, banyak sekali sahabat yang meriwayatkan, bahkan sebutkan oleh para ulama lebih dari 30 sahabat yang meriwayatkannya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi bukan berarti sembarang. Semua yang disandarkan kepada Nabi kita sampaikan, enggak. Makanya Nabi ingatkan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja. Jadi dia tahu ini bukan dari Nabi, karena hadisnya dia tahu dhaif. Tapi dia katakan ini Nabi bersabda. Berarti kan berdusta atas nama Nabi. Maka hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka. Nah, ini bahaya perkataan yang seperti itu. Lebih baik kalau kita tidak tahu, ini hadis dhaif kita buang. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, hadis dhaif itu yutrah. Hadis dhaif itu dibuang. Bukan diamalkan. Bukan diamalkan. Kalau kita sudah tahu ini hadis dhaif, terus ada perkataan ulama kita ragu, kita tawakuf. Kita diam saja sampai datang kejelasan bahwa ini yang dia katakan adalah sesuai dalil. Itu lebih aman untuk kita daripada kita memilih hadis dhaif daripada perkataan ulama. Yang benar itu kita pilih ayat atau hadis sahih daripada perkataan ulama. Itu yang benarnya. Artinya apa? Kalau ada ayat, kalau ada hadis, terus ada perkataan ulama, wajib kita beramal dengan ayat atau hadis. Tidak boleh kita berpegang dengan perkataan ulama. Ini yang benarnya. Ini yang benarnya. Bukan yang tadi. Bukan yang tadi. Itu wallahu alam. Karena memang masih banyak yang tersebar begitu, Ustaz, tersebar luas di masyarakat. Kalau mereka mendengar sebuah hadis, itu mereka menganggap ya ini kan dari Nabi gitu. Jadi, belum tentu. Paling enggak ada sebutan Nabi Muhammad SAW gitu. Enggak. Kalau disebut Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk bersalawat. Bukan untuk membenarkan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Karena tidak semua yang disandarkan kepada Nabi itu kita amalkan atau kita terima. Syarat diterima atau kita amalkan adalah kalau sanadnya bersambung terus sahih. Kalau sanadnya juga bersambung ternyata dhaif, tidak juga diterima. Misalnya jelas-jelas ada hadis yang bersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang bersambung, tetapi dalam sanadnya ada rawi yang dhaif. Misalnya ada hadis yang kadang orang sebutkan bahwa uzkurullaha hatta yuqal ka'annaka majnun. Zikirlah kepada Allah sampai dikatakan kamu ini seperti orang gila. Ini kan yang orang yang pakai. Zikir sampai seperti orang gila. Seperti kesurupan. Itu yang dia pakai. Ini hadis palsu. Bersambung sanadnya, tapi dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Lahiyah. Ini kan rawi dhaif. Rusak hafalannya setelah terbakar bukunya. Ya ini orang pakai. Nah, ini bersambung, tapi karena dhaif, tidak boleh kita amalkan. Tidak boleh kita amalkan. Jadi itu tadi. Apalagi yang penukilannya tidak jelas, bahkan hanya terkenal di tengah masyarakat, seperti
Orang bilang utlubil ilm walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ini orang bilang hadis Nabi ma'ruf terkenal, tapi ini palsu karena tidak ada syaratnya. Dan juga mau belajar apa agama di Cina? Di sana bawa apa saja tidak bisa. Kan begitu. Iya. Ini kan palsu hadisnya, tapi masyhur di tengah masyarakat. Makanya tidak semua bahasa Arab yang disandar kepada Nabi itu kita katakan apa? Hadis. Periksa dulu apakah sahih atau tidak. Wallahualam. Baik Ustaz. Insyaallah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.